Oke guys, welcome to Tutor Wibu Channel. Dan seperti biasa hari ini kita bakal ngebahas C++. Oke, yang pertama ada yang tahu nggak ini apa? Kayak familiar gitu nggak? Ya bener, ini itu adalah spiral Fibonacci atau sequence Fibonacci. Nah, sebenarnya Fibonacci sequence itu apa sih? Jadi Fibonacci sequence ini tuh juga sering disebut golden ratio ya. Dimana jadi awalnya itu ini sebenarnya ada nol dan satu ya. Nol satu mereka berdua itu disebut defaultnya. Lalu satu di sini itu maksudnya 0 ditambah satu satu. 2 di sini maksudnya satu ditambah satu 2. 3 itu 2 tambah satu 3. 5 itu 3 tambah 2 dan seterusnya. Itu yang namanya Fibonacci sequence. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Satu tambah satu 2, satu tambah 2 3 seperti gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin Fibonacci pertama, itu berarti kita mulainya dari satu ya. Kita bukan mulainya dari nol. Jadi kita mulai dari satu. Jadi urutan pertama itu satu, urutan kedua itu satu, urutan ketiga itu dua, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita gambar dalam bentuk ini, mungkin teman-teman udah sering lihat ini bentuk spiral. Nah, ini kalau dibikin grafik seperti ini. Nah, tapi sebenarnya Fibonacci ini kita bisa hitung nggak sih? Misalnya kayak kita mau hitung dia di urutan ke-6, ada nggak formulanya? Udah pasti ada dong. Jadi formulanya itu lumayan simple, tapi nggak juga. Jadi Fn itu sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. N ini apa? N ini tuh maksudnya urutan Fibonacci keberapanya. Oke. Nih, ini di sini, nah ini jelaskan default. Ini ada contoh urutan Fibonacci sampai ke 7 ya. Nah, kita coba rubus ini nih. Misalnya kita bilang n-nya itu 6, berarti fn-nya itu 6 kan? Berarti urutan ke-6 apa? 8. Oke, berarti 8 sama dengan fn-1. Fn-1 berarti itu sama dengan f5. Urutan kelima itu 5 ditambah fn-2. Fn-2 itu berarti F4. F4 itu berapa? F4 itu 3. Berarti berapa tadi? 5 tambah 3 sama dengan 8. Kayak gitu. Kayak gitu. Lumayan gampang kan rumusnya. Nah, tapi ini kalau kita jadiin ke C++, kira-kira jadi bagaimana ya? Oke, berarti udah pasti nanti kita bakal pakai fungsi rekursif. Kalau ada fungsi rekursif, berarti kita juga pasti pakai looping. Seperti itu. Oke? Simak terus videonya sampai akhir. Oke guys, jadi ini itu latihan program Fibonacci. Fibonacci. Oke, sip. Nah, ini gimana kita bisa bikin rumus Fibonacci tadi ke C++ ya. Oke, sabar dulu. Kita seperti biasa kita mulai include IOStream. IOStream. Nah, habis ini kita langsung bikin fungsi rekursifnya dulu ya. Berarti kita sebut apa nih? In Fibonacci. Oke, seperti itulah ya. In Fibonacci. Habis itu kita bikin parameternya. Oke, ini parameternya. In n. Kenapa n? N itu yang seperti dibilang tadi itu buat urutan Fibonacci-nya keberapa ya. Oke. In n. Habis itu kita langsung bikin kondisinya. If n kurang dari sama dengan 1, maka return n. Loh, kok return n? Oke, jadi gini. Kan tadi itu ada yang namanya default kan. Defaultnya itu 0 dan 1. Jadi maksudnya if n kurang dari sama dengan 1 return n ini, misalnya n-nya itu 0. 0 itu kan kurang dari 1, berarti nanti di returnnya 0. Jadi nanti maksudnya gini, kan nanti kita di bawah ada program looping. Dan program loopingnya kita mulai dari indeks awalnya itu misalnya i sama dengan 0. Berarti nanti yang ditampilin itu 0, habis itu 1, nanti kita berarti nanti kita bikin plus plus i ya buat nilai incrementnya 1. Jadi dia simpen dulu nilainya. Jadi bukan i plus plus ya, tapi plus plus i. 0 1, habis itu dia balik lagi fungsinya ke sini, tapi ya balik lagi fungsinya ke sini kan udah 1 tuh n-nya. Nah, ini n kalau sama dengan 1 return 1. Jadi tadi 0 1 baru 1 2 3 dan seterusnya. Oke. Nanti dulu biar lebih jelasnya nanti. Dijelasin lagi. Kita bikin dulu else
Berarti else ini maksudnya kalau n-nya itu udah lebih dari satu ya. Else return. Nah, kita baru nih kita pakai fungsinya. Kita pakai rumusnya, kita jadiin fungsi Fibonacci n min 1 ditambah Fibonacci s n min 2. Jadi maksudnya gimana, misalnya nanti ya seperti yang dibilang tadi, misalnya n-nya itu apa ya, contohnya yang angka kecil dulu deh, misalnya n-nya 3. N-nya 3 itu kan berarti Fibonacci 3 dikurang 1 Fibonacci 2. Fibonacci 2 itu nanti kan hasilnya bakal 1. Nah, berarti dia otomatis Fibonacci kalau n-nya itu 3, yang pertama ini itu bakal berubah jadi 1. Iya bukan sih? Fibonacci 2, 1, iya. Hasil Fibonacci 1. Nah, Fibonacci 1 itu juga bakal 1. Soalnya nanti kan yang tadi ini, yang n sama dengan 1 return n, itu maksudnya yang 1. Jadi nanti hasilnya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan Fibonacci urutan ketiga itu kan emang 2. Oke, kayak gitu. Oke, sip. Kita cek dulu tanda bracket. Udah bener tanda bracket. Oke, udah. Berarti sekarang kita bisa langsung bikin in main. In main. Kita bikin lebih cantik deh. Kita bikin yang lebih cantik dulu. Apa kita deklarasi? Kita deklarasi dulu deh in n. Oke. Nah, kita bikin kenapa gini? Nah, kita bikin biar programnya cantik nih. Cout program Fibonacci. Oke, sip. Habis itu kita inline. Nah, bawahnya kita bikin cout lagi. Cout gimana nih ya? Masukkan jumlah deret. Jumlah deret Fibonacci ke n, kayak gitulah ya. Iya, kayak gitu aja. Masukkan jumlah deret Fibonacci ke n. Habis itu kita in. Nah, baru nih kita masukin n-nya kan. Oke. Ini buat inputnya lah. Ini masih gampang. Oh ya, kita belum pakai. Nah, kan jangan lupa lagi using namespace std. Ini kok namespace-nya? Namespace std. Sip. Biar tidak ribet, soalnya saya orangnya anti ribet. Oke. Berarti sekarang kita bikin apa? Ini kan masukkan. Oh, kita bikin satu lagi nih. Berarti kayak gimana ya kata-katanya? Oke. Deret Fibonacci hingga elemen ke n adalah oke, kayak gitu. Habis itu kita inline lagi. Oke, kita inline, coba kita cek. Oke, sip. Nah, baru sekarang kita bikin si loopingnya. Oke, kita bikin loopingnya di bawahnya. Looping. Oke. Loopingnya kita pakai for ya, berarti for in apa ya? In i sama dengan 0. Jadi ini in i sama dengan 0 ini indeksnya ya, atau counternya. Maksudnya gimana? Kan Fibonacci itu kan mulai dari 0. Jadi udah pasti awalnya in i itu awalnya 0 dulu, kayak gitu. In i sama dengan 0, habis itu i kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan n. Oke, maksudnya gimana kurang dari sama dengan n? Tunggu. Habis itu plus i. Ini maksudnya gimana? Oke, nanti aku jelasin ya. Pertama ini, in i sama dengan 0. Ini tuh indeks atau counternya, soalnya Fibonacci itu kan awalnya dari 0. Habis itu in i kurang dari sama dengan n. Maksudnya gimana? Jadi selama nilai si i ini itu kurang dari n, misalnya i-nya itu berapa? Let's say 1 lah. Dia ini bakal tetap ngejalanin perintah looping di bawah ini.
perintah looping. Nanti kita bikin bukan, sorry, kita bikin perintah looping. Maksud kok perintah looping, dia bakal ngejalanin fungsi rekursif ini. Perintah looping, dia bakal ngejalanin fungsi rekursif ini selama i-nya itu kurang dari n. Nah, tapi setiap kali dia berjalan, ini lihat nih, ini ada nilai incrementnya plus plus i. Jadi dia bakal ditambah satu, tapi nggak langsung ditunjukin. Jadi disimpan dulu nilainya, dia jalanin dulu ini fungsi rekursif, baru nextnya nilai i-nya itu udah ke-update. Jadi sebenarnya nilai i-nya udah ke-update, tapi disimpan dulu. Kayak gitu. Oke, ngerti kan? Easy. Easy, sangat easy. Oke, berarti kita bikin, kita selesaiin dulu ini loopingnya. Cout. Kita panggil fungsi rekursifnya Fibonacci, tapi parameternya kita pakai i. Oke, jadi parameter n tadi kita pakai i. Habis itu kita kasih spasi. Jadi nanti maksudnya biar di setiap angka ada spasinya gitu. Oke, kira-kira begitu sih untuk loopingnya. Kita kasih return 0. Tadi in main-nya belum ada bracket ya. Return 0. Nah, kan? Oke. Ini bukan itu. Sorry. In main. Oke. Sip. Harusnya nggak ada error ya. Kita coba cek dulu, siapa tahu kan. Oke. Tanda petik aman. Ini tanda petik aman. Coba. Kira nggak ada error. Kita coba ya. Sekarang, kan muncul kayak gitu. Atau mungkin dijelasin lagi deh kenapa bisa kayak gini. Oke, sabar, kita lihat lagi ya tadi itunya, loopingnya. Jadi kita mending mulai dari awal nih. In i sama dengan 0, berarti nilai awalnya 0, ya kan? I kurang dari sama dengan n, berarti ini kondisinya terpenuhi kan? Soalnya i-nya itu kurang dari n-nya. Maksudnya kurang dari n-nya gimana ya? Nih, maksudnya yang ini nih. Kurang dari sama dengan 1. Berarti kan kejalan kan perintahnya tuh. Return n, yang dijalanin perintah return n. Soalnya n-nya itu kurang dari sama dengan 1. N kurang dari sama dengan 1 tuh maksudnya i di sini, i sama dengan 0. Return n, n-nya 0. Berarti tadi awal 0. Spasi. Ini kan udah ada nilai incrementnya tadi, tapi karena ini plus plus i, itu nggak langsung dikeluarin, disimpan dulu nilainya. Tapi udah diupdate nilainya. Berarti sekarang i-nya 1 dong, ya kan? I-nya 1. I-nya 1 itu masih kurang dari sama dengan n kan? Berarti masih ke jalan perintah rekursifnya lagi. Tapi lihat nih, n kurang dari sama dengan 1. Aduh, ini kenapa? N kurang dari sama dengan 1. N-nya kan sekarang 1. 1 sama dengan 1 dong, iya kan? Berarti jalan lagi nih, perintah return n. Makanya tadi 0 spasi 1. Nih, kayak di itunya. Mana nih? Nah, tuh. 0 spasi 1. Habis itu nilainya ke-update lagi kan? Oh ya, sorry. Itu kan tadi 0 1. Berarti dia udah tahu nih kalau si Fibonacci 1, jadi fungsi Fibonacci dengan parameternya itu 1, itu nilainya 1. Dia udah simpen itu. Nah, habis itu sekarang nilainya kan jadi 2 nih. Sekarang nilainya jadi 2. Oke, berarti jalan lagi nih perintah ini. Balik lagi ke awal. Namanya juga fungsi rekursif, dia balik lagi ke awal. 2 itu udah lebih dari sama dengan 1 kan. Berarti jalannya perintahnya yang ini. Nih, return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Kan tadi 2 ya i-nya. N-nya 2. Oke, 2 min 1, 1. Fibonacci 1 berapa tadi? Fibonacci 1 itu 1. Habis itu, N 2 min 2. Fibonacci 0. Kalau Fibonacci 0 apa? Ini. Nih, kurang dari sama dengan 1. Return N 0. Berarti 1 ditambah 0. 1. Jadi Fibonacci 2 itu 1. Oke, ngerti kan? Kayak gitu. Habis itu dia jalan lagi. Sekarang dia nilainya udah 3 kan i-nya. Oke, Fibonacci 3. Fibonacci 3 kayak gimana? Di jalan perintah yang ini. Fibonacci n min 1. Jadinya Fibonacci 2.
Fibonacci 2 berapa nilainya tadi? 1. Ditambah Fibonacci 1 berapa nilainya tadi? 1. Jadinya 1 ditambah 1, 2. Fibonacci 3 itu 2. Kayak gitu. Emang ini programnya tidak terlalu efektif ya kalau misalnya kita mau ngitung di angka yang besar, soalnya nanti dia takutnya ada duplikasi gitu lah. Namanya juga looping-looping gini. Tapi ini kan kita masih latihan pakai fungsi rekursif ya. Nanti bisa ada teknik yang lebih susah lagi, itu namanya memoisasi. Itu bisa pakai vektor seperti itu. Tapi sekarang kita yang pemula-pemula dulu saja ya kan. Kita pemula-pemula. Kita pakai fungsi rekursif seperti ini. Oke, ngerti? Berarti tadi kita input n-nya langsung 6 kan? Berarti makanya itu tadi bisa dapat 8. Oke. Kayak gitu aja caranya. Easy kan? Ya, very easy, very easy. Thank you guys for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.